Masih di FVP Koridor Pagi, di sini ada Afnan dan juga Irsad. Dok, tadi si Papa pasti kan nanya ke saya, jenis-jenis kimia itu kan hidrogen, nitrogen, oksigen. Dia nanya, kalau si Rigen itu masuk apa? Rigen itu pelawak, jangan... Aa kan udah tahu si Rigen mah. Kanannya nih, terlalu Iya, makanya kita menanya. Aduh, Gitu loh. parah. Oke, kenapa kita ngomongin nitrogen? Karena sekarang itu lagi heboh banget. Makanan snack gitu dikasih nitrogen cair sampai ngebul-ngebul. Ini ada 2 korban bersama kita nih. Ada Irsad dan juga Afnan. Afnan ini usianya berapa? 4 tahun. 4 tahun. Kemarin katanya sempat lambungnya bolong 2 cm. Anak 4 tahun lambungnya juga masih orang dewasa. Ya belum ukuran dewasa 2 cm. Untungnya Bapak tindakannya cepat ya. Aware gitu dengan kondisi anak gitu. Udah kembung, padahal belum ada keluhan muntah, belum ada keluhan apa ya. Belum ada. Langsung saya bawa rumah sakit. Tapi alhamdulillah selamat karena lewat operasi besar juga. Kemudian Irsad ini juga alhamdulillah selamat karena juga mendapatkan penanganan langsung ke puskesmas dan lain-lain. Dok, nitrogen cair emang nggak boleh masuk tubuh? Jadi kita bahas dulu asap-asap itu tuh timbul dari mana? Asap-asap itu memang timbul dari nitrogen tadi. Nitrogen itu dalam rumus molekul kimia itu disebut N2. Nah, ketika dia di dalam suhu ruangan, nitrogen itu akan membuat seperti gas gitu kan, yang asap-asap. Asap. Ya. Oke. Tapi ketika tekanannya semakin tinggi, nitrogen tadi akan berubah menjadi cair. Oh. Gitu. Jadi tergantung juga suhu. Nah, perlu diketahui, perlu ditekankan, titik beku dari nitrogen itu jauh lebih bawah dan lebih rendah daripada air. Jadi bayangin gimana sedingin apa nitrogen itu. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh manusia, apalagi tadi si Irsad sempat bilang sampai ada cairannya, berarti bukan dalam bentuk gas, cairan. Dia minum cairan itu. Masuk ke dalam kita, maka nanti akan terasa namanya itu cold burn atau terbakar. Kemarin sempat ngerasa kayak kebakar gitu nggak? Tuh, akan merasa terbakar dan itu bisa berbahaya juga bagi ke organ-organ lainnya. Oh iya. Karena kan itu cairan seperti air diminum, padahal itu bahannya bisa membuat cold burn tadi terbakar, bahkan sampai ke lambung-lambung tadi. Nah itu bisa sampai, kemungkinan besar bisa mengarah sampai ususnya bocor gitu. Gara-gara cairan tadi masuk ke dalam tubuh manusia. Biasanya nitrogen cair itu digunakan untuk apa? Nitrogen cair itu sempat ada makanan-makanan juga ya, tapi tidak disarankan sih Kak sebenarnya. Aku juga kurang tahu sebenarnya nitrogen itu buat apa kan, karena kan itu molekul kimia, mungkin ada produk atau apa gitu. Tapi ya dalam makanan tuh sebenarnya bukan hal baru sih di restoran-restoran. Restoran gastronomi gitu kan Iya, juga udah banyak lama. menggunakan nitrogen cair sebagai teknik memasak. Iya betul, kan kita udah pernah ngeliat. Tapi selama ini kok gak ada kasus, tapi kenapa baru sekarang gitu kasusnya kan. Nah, dan namanya restoran sebesar itu kan pasti juga udah dalam tahap pengawasan BPOM, pengawasan dari yang udah diperiksa lah, pasti udah aman. Mungkin ada beberapa kemungkinan. Satu mungkin cara teknik dia memasukkan nitrogen itu, atau mungkin volume terlalu banyak, kita nggak ada yang tahu. Nah itu yang mungkin salah, dan namanya jajanan pinggiran kan nggak mungkin diperiksa sama kita langsung satu-satu semuanya kan. Itu kan sebetulnya cuma menimbulkan efek asap itu, sensasi asap itu, seperti panas padahal tidak. Kan, tapi nggak sampai harus dimasukkan cairannya. Iya. Tadi kalau si Irsad cikinya masih basah. Nah, masih basah. Berarti volumenya tuh banyak Kak. Nggak dikit yang dimasuk sama si mas-mas penjual itu. Oke. Kalau pertama kali nih kita mau melakukan pertolongan pertama, kalau kita lagi keracunan nitrogen cair gitu gimana? Pertolongan pertama sebenarnya nggak banyak yang bisa dilakukan Kak. Yang pertama, jangan dipaksakan untuk muntah. Kalau jangan dipaksakan harus muntah sampai dia sampai gitu, jangan. Biarin kalau dia pengen muntah sendiri ya nggak apa-apa, tapi jangan dipaksa. Terus kedua, beri cairan cepat, suruh minum. Minum biar banyak. Ya. Jangan banyak juga, pokoknya cukup. Jangan sampai dia kekeringan juga, terus langsung lari ke rumah sakit. Minumnya air putih atau kadang-kadang susu dan lain-lain? Air putih Kak. Air putih, oke. Air putih aja untuk menetralkan, terus harus lari cepet. Ini durasi sih mainnya Kak, harus lari ke rumah sakit. Makanya tadi untung cepat sekali tindakannya. Dan ini ada infografis, bahaya ciki ngebul ini nih katanya salah satunya kerusakan lambung, luka bakar di kulit, kalau kena kulit juga memperparah kondisi asma juga. Pertolongan pertama yang harus dilakukan, saya baca boleh ya Dok ya? Iya boleh. Jika nitrogen cair mengenai kulit, rendam dengan air hangat agar tidak melepuh atau terbakar. Segera hentikan konsumsi ciki ngebulnya tersebut. Beri minum air putih, jangan susu.
utamanya jika muncul gejala keracunan seperti mual dan muntah. Jangan paksa anak memuntahkan nitrogen cair, sebaiknya segera bawa ke rumah sakit. Itu yang tadi disampaikan oleh dokter. Emang ciki ngebul itu bahaya buat anak-anak. Ada juga ciki yang bahaya buat wanita. Apa? Ciki Prasetyo digombalin sama dia. Vicky. Bahaya memang itu. Udah. Oke, informasi saat penting sudah kami berikan. Kita kembali sesaat lagi tetap di FVP. Warrior Pagi. Racun. Ya, yang namanya anak-anak memang suka mencoba apapun, apalagi ada makanan-makanan baru ngetren dengan visualnya juga kan, mengejutkan, ada ngebul-ngebul. Ya, namanya anak-anak kan kadang-kadang kalau dibilang orang tua agak ngerti. Ya, makanya dengan kasus ini mudah-mudahan para orang tua khususnya lebih mengawasi anak-anak. Ya, jangan makan cikbul-cikbul yang ada nitrogen lagi deh, udah deh ya. Ya, udah. Amannya seperti itu ya. Seperti itulah, jangan aduh aku juga. Karena nggak semua penjualnya tahu komposisi yang pas. Jadi mungkin kan ini udah lama sebetulnya, tapi kasusnya tuh sekarang makin banyak karena mungkin tidak tahu aturannya dan lain-lain. Ya amannya sih nggak usah dulu, dan buat para penjualnya maaf ya, mungkin kita cari aman semuanya saja, mungkin cari apa sih sensasi lainnya apa kek gitu ya. Iya. Ya udah lu. Adnan jangan makan cikbul lagi ya, Nek. Iya. Iya. Pokoknya didoain semuanya sehat terus buat dokter Neo juga. Terima kasih udah datang. Dokter makasih dong. Oh iya, thank you. Dokter, Haji Yusman nama istrinya mudah-mudahan bisa apa ya, semuanya digantikan oleh berkah nantinya. Amin. Amin. Pokoknya jangan lupa ikuti kuis kita yang berhadiah dari FYP ya. Selengkapnya cek di Instagram FYP_Trans7. Tuh. Oke, download kita terus Senin sampai Jumat jam 9 ya di Trans7 FVP. Warrior Pagi. Bye.